Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zikra Maulida, mahasiswi dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Araniri. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai hubungan nilai-nilai Islam dalam menjaga lingkungan akuatik atau perairan. Video ini merupakan tugas mata kuliah Ekologi Perairan yang dibimbing oleh Bapak Ilham Zulfahmi, MSI. Ekologi merupakan hubungan interaksi antara manusia dan lingkungannya, sehingga dalam sebuah interaksi mempunyai tata cara atau petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Manusia dan lingkungan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan. Disinilah ilmu ekologi yang berlandaskan Al-Quran sangat dibutuhkan. Manusia harus senantiasa menjaga lingkungan dengan baik, karena manusia adalah khalifah di muka bumi ini. Maka menjaga, mengelola, dan memakmurkan lingkungan adalah sebuah keharusan dan tanggung jawab. Karena pada hakikatnya yang sebenarnya membutuhkan lingkungan adalah kita, bukan lingkungan itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan segala kebutuhan hidup bagi makhluk hidupnya. Mentari yang setia menyinari bumi, oksigen yang tersedia melimpah di sekitar permukaan bumi, demikian pula dengan air. Kumpulan molekul yang tersusun dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen ini banyak tersedia di bumi, baik itu di laut, di danau, di sungai, di dalam tanah, bahkan di atmosfer berupa uap air yang biasa tampak sebagai awan. Semuanya telah Allah sediakan untuk menunjang kebutuhan mendasar bagi makhluk hidup ciptaannya yang berada di bumi. Air merupakan sumber kehidupan. Di dalam Al-Quran juga disebutkan salah satu manfaat mendasar air bagi kehidupan makhluk-makhluk di bumi, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah An-Nahl ayat 10 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala minas samaa'i maa'a lakum minhu syarabu wa minhu syajarun fihi tusimun. Dalam rangkaian ayat-ayat Al-Quran juga membahas masalah air dan fungsinya di alam. Misalnya air sebagai penopang kehidupan makhluk hidup di bumi, daur hidrologi, ataupun air sebagai sarana transportasi. Keseimbangan ekosistem perlu adanya penjagaan dan pengawasan dari manusia, karena sejatinya bumi ini diciptakan dalam kondisi yang seimbang atau ideal. Dalam konteks agama Islam, berbagai kerusakan yang terjadi di darat maupun di laut itu sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari cara pandang dan perilaku manusia terhadap alam. Perilaku ini bertentangan dengan tugas dan fungsi manusia sebagai hamba Allah dan juga khalifah, yang mana berkewajiban untuk melakukan pemeliharaan alam dan lingkungan sebagai media untuk beribadah kepada Allah dan menjalankan fungsi kekhalifahannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Ar-Rum ayat 41 hingga 42 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Pentingnya peranan air di dalam kehidupan sehingga Rasulullah melarang umatnya mengotori dan mencemari perairan, walaupun hanya sekedar buang air kecil, apalagi jika membuang limbah dalam jumlah besar ke perairan. Islam jelas sangat menentang hal tersebut. Keberadaan air yang sangat penting ini membuat Islam sangat tegas dalam menjaga kelestarian perairan. Islam memberi prinsip tentang makna air dalam kehidupan, sehingga manusia berkewajiban mengelola dan menjaganya serta memanfaatkan air dengan sebaik-baiknya. Dalam riwayat Muslim disebutkan, An Jabirin an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu naha ayyubala fil ma'ir raqid. Dari Jabir, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau melarang kencing di air yang tergenang.
Dalam hadis lain juga disebutkan bahwa Rasulullah menyuruh kita agar tidak boros dalam penggunaan air. Yatawadda faqala ma hadha sarafu faqala afil wudu'i israfun qala na'am wa in kunta ala naharin jari. Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kenapa kamu memakai air banyak sekali, wahai Sa'ad?" Maka Sa'ad berkata, "Apakah ketika wudhu tidak boleh memakai air terlalu banyak?" Lalu beliau menjawab, "Iya, walaupun kamu berwudhu di sungai sekalipun." Nah, dalam hadis tersebut jelas bahwa Rasulullah menyuruh kita supaya tidak berboros dalam menggunakan air, sekalipun itu dalam urusan ibadah. Sebagai huda linnas, Al-Quran sudah tentu bukan hanya petunjuk dalam arti metafisis dan eskatologi saja, namun juga menyangkut masalah-masalah praktis kehidupan manusia di dunia, termasuk di dalamnya ada patokan-patokan dasar tentang bagaimana seharusnya manusia menyantuni alam semesta dan juga mengkonservasi lingkungan di sekitarnya. Manusia hidup di muka bumi ini harus bertanggung jawab mengelola dan juga memanfaatkan sumber daya alam berdasarkan asas konservasi untuk bisa mencapai kemakmuran agar dapat memenuhi kebutuhannya. Berbagai bencana muncul silih berganti akibat adanya kerusakan ekologi yang dilakukan oleh manusia dengan cara mengeksploitasi lingkungan tanpa memperhatikan kelestarian dan juga keseimbangannya. Saya berharap setelah menonton video ini kita semakin sadar bahwa pentingnya menjaga kelestarian lingkungan perairan, supaya kita bisa merasakan dan juga bisa memanfaatkan sumber daya alamnya. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.